Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Huda Nasution, jurusan Pendidikan IPS, kelompok KKNDR 28. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial pada dasarnya adalah perubahan susunan status orang-orang di dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Status yang lebih baik senantiasa diharapkan setiap orang, termasuk kita yang sekarang sedang giat belajar untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa datang. Secara sederhananya, inilah yang dimaksud dengan proses mobilitas sosial atau perpindahan status sosial. Jadi, kita dapat mengambil 3 hal pokok yang menyangkut mobilitas sosial. Yang pertama, ada perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Yang kedua, dialami oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Terjadi dampak sosial atas kelas sosial baru yang diperoleh. Yang kedua, ada jenis mobilitas sosial. Yang pertama, berdasarkan tipe. Mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan menuju tingkat yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas vertikal ini terjadi apabila seseorang mengalami penurunan kedudukan. Mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Selanjutnya, mobilitas sosial literal. Mobilitas geografis, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu tempat ke tempat lain yang berpengaruh pada kedudukan sosialnya. Selanjutnya, mobilitas sosial struktural meliputi kesatuan yang luas dan kompleks yang disebabkan oleh hal-hal yang positif maupun negatif berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, ada mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam suatu generasi yang sama. Mobilitas intragenerasi terbagi menjadi 2 bentuk umum, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan mobilitas intragenerasi turun. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ada faktor individu, faktor politik, faktor sosial, faktor keluarga, dan faktor struktural. Faktor penghambatnya ada faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim Sorokin, mobilitas sosial bisa dilakukan melalui 7 saluran mobilitas, yaitu angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan perkawinan.
Selanjutnya, yang terakhir, dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial adalah orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau untuk maju karena terdapat kesempatan untuk pindah strata. Mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perusahaan sosial dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Konflik antar kelas. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.